pembinasa keji itu yang berdiri di tempat kudus adalah tubuh saudara. Bukan pembinasa kejinya ya. Jadi tempat kudus itu adalah tubuh saudara. Jadi yang ada di dalam tubuh saudara yang bukan berasal daripada Tuhan. Karakter pun termasuk pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus. Tetapi terlebih di zaman ini. Sesuatu hal yang saudara anggap sebagai juru selamat itu ada di dalam satu wadah, satu wujud. Dia sebagai pembinasa keji dan dia juga sebagai Mesias palsu yang dianggap manusia sebagai juru selamat. Saya percaya kita semua berhikmat. Karena apa? Saya sampaikan, Tuhan berfirman itu tidak baik bagi bait suci. Jadi apa yang diterapkan dalam diri saudara saat ini, yang harus dilakukan, yang harus diperbuat, di sanalah pembinasa keji. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Pembinasa keji dan Mesias palsu, ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, ini perikopnya, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Dan ini berhubungan dengan Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-20 sampai ke-24. Kenapa ini perlu kita bahas di saat ini, ya? Karena Tuhan mau kita tidak ketinggalan, ya. Karena Tuhan mau di saat kedatangan Tuhan kita telah mempersiapkan diri kita, ya. Haleluya. Kita akan membaca dari Matius pasal yang ke-24. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Judea haruslah melarikan diri ke pegunungan, ya. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang-orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Sekali lagi, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Siapa yang menyesatkan ini? Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Dan juga pembinasa keji. Disinilah nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara pembinasa keji atau Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan menyesatkan bahkan orang-orang pilihan, ya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya.
Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Oke, saya akan lanjut ke Lukas ya. Tadi saudara sudah mendengar dan mohon menyimak ya. Kita harus banyak menyimak supaya di akhir zaman ini kita lebih mengerti. Oke. Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-20 sampai 24 tentang runtuhnya Yerusalem. Siapakah Yerusalem? Ini harus kita pahami. Ada dua hal berbicara tentang Yerusalem, ya. Yerusalem ini juga berbicara tentang bangsa itu sendiri. Dan terlebih Yerusalem itu adalah diri kita sendiri yang telah menerima kebenaran, yang telah dibawa dari masa perbudakan akan segala dosa, ya. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhan sudah dekat. Sekali lagi, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Jadi kalau kita melihat tentara-tentara mengepung Yerusalem, mengepung kita sendiri atau mengepung bangsa Yerusalem, maka ketahuilah jikalau keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Judea harus melarikan diri ke pegunungan. Dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Kembali saya bacakan. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang sangat dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Ini yang akan terjadi di hadapan kita. Kesesakan dan murka. Di sini kita harus melihat segala zaman. Apakah kita sudah memasuki kesesakan itu, ya? Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan kemudian di bawahnya dikatakan tentang kedatangan Anak Manusia. Begitu juga dengan apa yang tertulis di dalam Matius. Oke? Sebelum saya menjabarkan terlebih lagi. Di saat Tuhan berfirman, saya harus membukakan siapa pembinasa keji, Mesias palsu, dan juga nabi palsu. Tuhan berfirman bagi kita untuk kita dengar, ya. Kita bersyukur kalau dia masih bersuara dan membukakan kepada kita hal-hal yang tersembunyi, ya. Kita harus bersyukur. Nah, kalau ada saudara-saudari yang bertanya bagaimana sih Bu Tuhan berfirman, nah, setiap orang memiliki jawatan yang berbeda-beda dan setiap orang memiliki karunia yang berbeda-beda dan satu dengan yang lain untuk saling melengkapi, ya. Puji nama Tuhan. Kepada saya juga Tuhan taruhkan firman-Nya dan saya yakin dan percaya kepada saudara juga Tuhan taruhkan firman-Nya. Beginilah Tuhan berfirman. Ini tentang pembinasa keji. Mari kita dengarkan. Mereka adalah wujud dari segala apa. Oh iya, sebelumnya ini nanti jangan ada yang tanyakan yang ibu baca itu tertulis di mana. Ini pesan Tuhan, ya. Ini hikmat, ini pesan yang diberikan secara langsung, ya. Bagaimana caranya saya sudah jelaskan di dalam karunia-karunia, ya. Oke. Nah, mereka adalah wujud daripada segala apa yang akan menjauhkan umat manusia daripada Tuhan. Jadi pembinasa keji ini adalah wujud
dari segala apa yang akan menjauhkan umat manusia daripada Tuhan, di mana orang-orang digiring menjalani usaha untuk menjadi percaya akan segala sesuatu untuk menyelamatkan bumi ini oleh pengetahuan yang menjerat umat manusia. Menjerat pikiran manusia yang telah diberikan pengertian di dalam firman Tuhan. Wujud mereka adalah gambar dari bilangan tersebut. Maka akan tiba seluruh bumi akan sujud menyembah, dan bumi pun turut berpartisipasi untuk mendirikan patung tersebut. Sebelum masa penuaian akan tiba. Nah, ini kunci yang sangat penting kita tahu ya, di mana Tuhan berfirman kalau seluruh bumi berpartisipasi untuk mendirikan patung tersebut sebelum masa penuaian tiba. Sebab itulah maka Tuhan berfirman, kerjakanlah keselamatanmu, sebab harinya semakin dekat. Karena mereka menginginkan bumi ini untuk berdiri oleh kekuatan sendiri, sehingga mereka pun melakukan berbagai pemikiran untuk melindungi bumi. Sesungguhnya semuanya ini hanya sebagai tipu daya oleh si jahat untuk menjerat seluruh umat manusia kepada kebinasaan. Mereka menanamkan pemikiran demikian agar umat manusia pun terpengaruh kepada tipu dayanya sehingga binasa. Seluruh bumi, sempurnakanlah penyembahanmu untukmu mendengar dan melihat segala keadaan di dalam bumi ini, sehingga memperoleh pemahaman di dalam pengetahuan akan perjalanan di bumi ini. Sebab tergenapilah masa aniaya dan pembinasa berdiri di tempat kudus. Demikianlah hari ini dan sampai seterusnya. Perbuatanmu seluruhnya haruslah semakin berkenan di hadapanku, firman Tuhan. Dan Tuhan juga katakan, pembinasa keji terdiri dari, ini mohon dipahami, ini hikmat yang kita peroleh untuk memperoleh siapa mereka ya. Pembinasa keji terdiri dari peraturan, perwujudan, pemaksaan, dipegang oleh satu kuasa. Pembinasa keji membinasakan tubuh juga jiwamu terhadap aku, firman Tuhan. Mesias palsu, mereka yang melaksanakan segalanya, yang menyatakan diri sebagai penyelamat. Nabi palsu, mereka yang berdiri melakukan perintah mereka. Sangkal diri, pikul salib. Semua inilah yang harus kamu lakukan, sebab disinilah aku mendapatkan umat kudus. Tuhan juga berfirman, apabila pohon bertunas, maka akan terjadi musim panas. Demikianlah di saat pohon menghasilkan buah, maka akan tiba masa penuaian. Demikian pula umat manusia. Di saat manusia semakin bertumbuh, memperoleh pengertian akan kebenaran, umat manusia pun diperhadapkan dengan masa yang sangat sulit di bumi ini, dengan keadaan yang mencekam. Sekarang tibalah musim panas itu, di mana segala keadaan pun menjadi semakin sulit diberikan untuk umat kudus. Utusan dalam bumi akan tiba, maka akan menjelaskan seluruh keadaan bumi ini. Aku berfirman, kata Tuhan, bangkai akan dikerumuni burung nazar. Artinya adalah
manusia yang tidak bangkit di masa ini akan menjadi mangsa bagi orang-orang yang menguasai bumi ini. Dalam perkembangan pengetahuanlah semua ini pun tergenapi. Sampaikanlah. Luar biasa ya. Inilah yang Tuhan sampaikan sebelum saya menyampaikan kepada saudara. Dan ini sesungguhnya hal penting ya. Ini sebenarnya sudah Tuhan sampaikan beberapa waktu lalu. Bahkan beberapa orang yang menelpon. Termasuk ada kemarin saya menerima telepon dari seorang ibu. Dan puji Tuhan, melalui ibu ini peneguhan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran ini. Oke, mungkin dari kita sering bertanya-tanya, apa sih dan bagaimana sih pembinasa keji? Dan apa sih kejadian yang dikatakan bahkan belum pernah, kekejian yang belum pernah terjadi di muka bumi, bahkan semenjak dunia ini diciptakan. Di sini kita harus mengambil hikmat. Kejadian seperti apakah yang belum pernah terjadi di muka bumi? Kalau menurut logika kita, kekejian-kekejian itu seperti penganiayaan. Nah, kalau kita kembalikan ke masa lalu, ya, bahkan di zaman para nabi, di zaman para rasul, kekejian-kekejian seperti yang kita pikirkan itu sudah terjadi. Kalau saudara mengatakan kekejian, orang digorok, orang dipancung, orang disalib, sudah terjadi. Jadi kekejian seperti apakah yang belum pernah terjadi di muka bumi? Dan siapakah mereka pembinasa keji itu? Kalau kekejian secara fisik, satu contoh, dimutilasi atau dibunuh karena memberitakan kebenaran, yang martir karena kebenaran sudah ada kan? Pembantaian akan umat-umat kudus sudah ada. Kalau kita katakan, oke, peperangan bu, sudah ada. Dan kalau kita katakan, nuklir untuk membinasakan, sudah pernah terjadi. Jadi apa yang belum pernah terjadi? Nah, kalau kita lihat dari hikmat Tuhan yang Tuhan berikan tadi, firman yang Tuhan berikan tadi, maka kita bisa mengambil kesimpulan apa dan siapa pembinasa keji. Dikatakan itu ada di dalam wujud. Bisa itu manusia, bisa itu satu organisasi, bisa itu juga satu benda. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Di saat saya berdoa, saya minta kepada Tuhan, Tuhan apakah itu? Karena segala sesuatu sudah pernah terjadi. Gempa bumi sudah pernah terjadi, gunung meletus sudah pernah terjadi, penganiayaan orang-orang kudus sudah pernah terjadi, bahkan pembunuhan anak-anak sudah pernah terjadi. Apakah kekejian yang belum pernah terjadi itu? Apa yang kita hadapi saat ini belum pernah terjadi di muka bumi. Sampar ini sudah pernah terjadi, bahkan sering berulang-ulang. Ya. Tetapi Tuhan singkapkan di mana penguasa-penguasa mereka ditipu daya oleh iblis untuk menyelamatkan bumi ini, yang sesungguhnya bumi ini ada untuk sementara. Apapun yang dilakukan dunia untuk menyelamatkan bumi, kalau sudah waktu Tuhan, maka bumi akan selesai, bumi akan game over. Tetapi banyak yang mengusahakan bumi ini untuk diselamatkan. Dan satu, jumlah manusia sudah sangat besar. Sudah sangat banyak ya. Nah, di sini kita bisa mengambil keputusan. Cara-cara yang dilakukan untuk menyelamatkan bumi inilah, disinilah pembinasa itu berdiri. Dengan apa yang mereka terapkan, dengan apa yang mereka lakukan, yang manusia anggap sebagai juru selamat. Jadi ada di dalam satu wujud. Ini saudara bisa memahami.
Pembinasa keji itu yang berdiri di tempat kudus adalah tubuh saudara. Bukan pembinasa kejinya ya. Jadi tempat kudus itu adalah tubuh saudara. Jadi yang ada di dalam tubuh saudara yang bukan berasal daripada Tuhan. Karakter pun termasuk pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus. Tetapi terlebih di zaman ini. Sesuatu hal yang saudara anggap sebagai juru selamat itu ada di dalam satu wadah, satu wujud. Dia sebagai pembinasa keji dan dia juga sebagai Mesias palsu yang dianggap manusia sebagai juru selamat. Saya percaya kita semua berhikmat. Karena apa? Saya sampaikan, Tuhan berfirman itu tidak baik bagi bait suci. Jadi apa yang diterapkan dalam diri saudara saat ini, yang harus dilakukan, yang harus diperbuat, di sanalah pembinasa keji itu. Karena apa? Itu tidak baik bagi tubuh kita. Ya. Dan itu ada tujuan tertentu. Karena jumlah manusia sudah semakin banyak. Ya. Bisa dipahami sampai di sana? Jadi saya simpulkan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, Mesias palsu, pembinasa keji itu ada di dalam sesuatu yang saat ini sedang dipergunjingkan. Kenapa dikatakan Mesias palsu? Kebanyakan orang menganggap itu sebagai juru selamat akan situasi yang sedang terjadi di zaman ini. Dan siapa lagikah mereka jikalau para hamba-hamba Tuhan benar-benar berdiri dan menerapkan ini? Karena sesungguhnya ini membinasakan tubuh jasmani. Karena sesungguhnya penerapan itu membinasakan tubuh secara jasmani perlahan-lahan. Dan ini semua mendunia. Dan inilah yang belum pernah terjadi di muka bumi. Ini belum pernah terjadi secara massal. Ya. Secara massal. Semuanya dinyatakan kekejian tersebut. Kekejian itu kalau kita pikirkan apa sih, seperti apakah kekejian itu, ya kan? Membinasakan, ya kan? Nah, karena pembinasa keji itu membinasakan. Jadi kekejian itu sesuatu yang besar yang dilakukan terhadap kita secara jasmani untuk membinasakan kita. Dan ini sedang terjadi secara massal. Itulah pembinasa keji dan Mesias palsu yang berdiri di tempat kudus, di tubuh saudara, bahkan di rumah Tuhan. Jadi siapa nabi-nabi palsu ini? Mereka yang menerapkan itu, yang menyatakan semuanya itu baik adanya, semuanya itu bagus adanya. Jadi banyak sekarang hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya, yang menjadi nabi-nabi palsu di akhir zaman. Puji nama Tuhan. Tuhan menyingkapkan ini kepada kita supaya kita berjaga-jaga. Maka firman Tuhan berkata, jikalau engkau telah melihat ini berdiri, karena kelak ini akan menjadi tekanan, ini akan menjadi sesuatu yang sangat besar yang akan menekan orang-orang kudus. Maka firman Tuhan katakan, jikalau ini telah berdiri, maka dari Judea pergilah. Dan ini telah dinubuatkan oleh hamba Tuhan 200 tahun yang silam. Ini sebenarnya telah dinubuatkan. Saya terberkati dengan nubuatan-nubuatan yang diberikan oleh para hamba Tuhan beberapa tahun sebelumnya. Saya tidak pernah membaca apapun. Karena Tuhan melarang saya untuk membaca buku apapun. Tetapi beberapa hari yang lalu, saya dikirimi oleh seorang ibu yang sangat terkasih. Dia mau memberkati saya dengan sesuatu hal. Saya mendapatkan buku. Sebenarnya melihat banyaknya buku ini, wow, bagaimana saya bisa membacanya, karena saya tidak pernah membaca buku-buku. Karena Tuhan hanya memerintahkan saya membaca Alkitab supaya murni. Tetapi di saat membuka, ada sesuatu hal yang ingin Tuhan perlihatkan kepada saya dan juga kepada saudara sekalian.
Yaitu apa? Ternyata apa yang terjadi saat ini telah diwahyukan 200 tahun yang lalu oleh seorang hamba Tuhan, ya. Jadi mari kita lebih bersungguh-sungguh. Oke, puji nama Tuhan ya. Jadi kita sudah mengenal dan mengetahui. Maka oleh karena itu firman Tuhan beberapa waktu yang silam mengatakan, kalau yang di perkotaan maka pergilah ke pedesaan. Ini sedang terjadi. Jadi bayar harga pikul salib. Karena Tuhan tadi katakan, mereka yang bayar harga, mereka yang pikul salib, merekalah yang Tuhan lihat menjadi mempelai-mempelai setia. Haleluya. Jadi walaupun singkat yang saya sampaikan, namun saya percaya kita semua memiliki wahyu yang sangat besar, ya. Jadi kita telah mengerti dan memahami. Karena penyingkapan-penyingkapan itu akan Tuhan bukakan satu persatu. Karena pewahyuan sekecil apapun itu maknanya sangat besar. Karena penyingkapan ilahi satu pun yang kita dapatkan, kita haruslah bersyukur. Karena ini sangat besar manfaatnya bagi kita, terlebih di akhir zaman menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi saat ini, ya. Saudara dan saya sudah mengerti siapa mereka. Oleh karena itu ikuti firman Tuhan. Ikuti apa kata Tuhan supaya kita tidak ada penyesalan akan hari yang akan datang, ya. Namun terlebih saya ingatkan bagi kita semua, apa yang terlebih penting daripada ini semua? Ini zamannya gereja-gereja akan banyak yang runtuh, akan banyak yang gugur. Ini zamannya iblis datang kepada anak-anak Tuhan dan mempengaruhi mereka. Makanya dikatakan tadi, sekiranya mungkin akan menyesatkan orang-orang pilihan benar, dan sedang terjadi. Kalau saudara berkata, Bu, gembala kami berkata demikian. Saya pernah menjelaskan, kepada siapakah Tuhan berfirman? Kepada hati yang benar-benar sepenuhnya hidup di dalam Tuhan, yang tidak hanya menyampaikan kebenaran firman, namun terlebih mereka yang menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi saya minta bagi kita semua dari hari ini, selidiki hatimu, ya. Ini masih ada kesempatan yang Tuhan berikan. Tetapi berikutnya, saudara akan mengalami tekanan-tekanan yang sangat besar. Oleh karena itu bebaskan hidupmu. Tuhan memberikan kesempatan bagimu untuk melangkah. Jangan konyol. Itulah yang Tuhan mau dari kita saat ini. Karena Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan tahu kekuatan kita. Tuhan tahu seberapa besar kemampuan kita menghadapi apa yang akan datang. Makanya Dia telah berfirman. Bahkan di dalam Matius juga. Jangan saudara katakan hanya melalui saya, ya. Di dalam Matius telah dikatakan, orang-orang yang di Judea haruslah merelakan diri ke pegunungan, ke tempat di mana bumi melindungi, ke tempat di mana kita bisa hidup tanpa penekanan, tanpa pemaksaan, namun tetap beritakan kebenaran, namun tetap hidup untuk berjaga-jaga di dalam Tuhan, namun tetap hidup untuk selalu menjaga kekudusan. Banyak di zaman ini, beberapa waktu lalu, saya menerima telepon adanya konflik daripada orang-orang tertentu, bahkan yang di dalam satu kesatuan. Bahkan ini yang komitmen untuk masuk ke dalam firman Tuhan, untuk pergi meninggalkan Judea. Kenapa ada konflik tersebut? Disinilah Tuhan mau jemaat Philadelphia itu berdiri yang benar-benar sehati. Kenapa bisa ketidaksehatian itu terjadi? Kurangnya keintiman. Baru adanya pribadi yang selalu merasa benar. Adanya pribadi yang mengkelompokkan iman.
Adanya pribadi yang benar-benar merasa dialah yang berdiri dan mengetahui segala sesuatu. Tuhan mau di sini keseimbangan. Jadi sekalipun saudara meninggalkan Judea, sekalipun saudara pergi ke gunung-gunung, sekalipun saudara meninggalkan perkotaan, namun tanpa adanya kekudusan, tanpa adanya hati yang mengasihi, tanpa adanya pengenalan akan kebenaran, saya katakan sia-sia. Bait suci harus dikuduskan. Banyak hal yang masih saudara harus lakukan. Saya akan membukakan di live berikutnya apa yang Tuhan mau sebagai kesiapan saudara dan saya menyongsong kedatangan Tuhan. Karena telah banyak firman Tuhan yang telah dinodai kesuciannya. Jadi Tuhan mau saudara mengerti dan memahami kesucian akan firman Tuhan. Apa yang telah terhilang, apa yang telah dilakukan sampai detik ini yang menjadi filsafat manusia atau doktrin manusia. Karena banyak pemahaman-pemahaman yang salah. Jadi Tuhan mau di saat kita mempersiapkan hidup kita secara jasmani dan secara rohani, Tuhan mau kita benar-benar menjadi pelaku firman yang sepenuhnya. Masih banyak waktu bagi saudara. Makanya yang Tuhan mau dari saat ini, saudara mengulang pembacaan firman Tuhan dari mulai Kejadian. Kenapa? Tuhan mau kita benar-benar berpengenalan akan firman Tuhan, akan pribadi Tuhan. Baca dari Kejadian sampai Wahyu, supaya saudara mengetahui, saudara dan saya mengerti apa yang pantas kita perbuat dan apa yang tidak. Sehingga persiapan kita menyongsong para mempelai benar-benar sempurna, ya. Dan sebagai orang Kristen, jadikan hatimu penuh dengan kasih. Jauhkan perdebatan. Tuhan sangat tidak berkenan dengan perdebatan. Saya heran dengan orang-orang Kristen. Terlebih yang menyatakan diri sebagai hamba Tuhan. Beberapa waktu lalu, ada hati yang sangat bersedih yang Tuhan sampaikan. Ada hati yang sangat pilu, yang sangat teriris, yang Tuhan berikan. Dan itu adalah hatinya. Tentang siapa? Tentang anak-anak Tuhan, tentang yang dikatakan sebagai hamba Tuhan, yang cinta dengan perdebatan, pencelaan. Di dalam firman Tuhan dikatakan kalau Tuhan tidak menginginkan perdebatan. Ini dicuri oleh si jahat. Sehingga mereka yang menyatakan diri sebagai hamba Tuhan atau mereka yang menyatakan diri memiliki pengetahuan akan kebenaran, di saat mereka ada celah, iblis mencuri. Iblis memasukkan roh perdebatan ini. Sehingga jikalau sesuatu yang tidak dia alami, yang tidak ada pada dirinya, maka dia akan mencela. Karena pencelaan bukan berasal daripada Tuhan. Alangkah luar biasanya para orang-orang yang menyatakan diri sebagai hamba Tuhan membuka dari Kejadian sampai Wahyu hanya untuk menjatuhkan orang-orang yang Tuhan pakai. Tidak ada pengenalan akan roh yang sepenuhnya. Coba saudara lihat. Di dalam YouTube, siapa yang lebih banyak berdebat? Saya belum pernah menemukan perdebatan antara Buddha dengan Buddha, pimpinan-pimpinan Buddha dengan Buddha. Saya belum pernah menemukan perdebatan antara pastor dengan pastor di dalam Katolik. Saya belum pernah menemukan perdebatan antara pimpinan Hindu dengan Hindu. Bahkan saya belum pernah menemukan perdebatan antara pimpinan Muslim dengan Muslim. Tetapi saya banyak menemukan perdebatan antara gembala yang satu dengan yang lain. Hamba yang satu dengan hamba yang lain. Hanya karena apa? Di sini ada celah si jahat. Iblis tahu kekristenan adalah sesuatu kebenaran yang sangat hakiki.
Dia mau mencuri ini. Dia mau menghancurkan ini semua. Oleh karena itu saya minta kita semua, bagi yang menyatakan diri sebagai Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, jauhkan hidupmu dari perdebatan. Jauhkan hidupmu dari penghakiman. Jauhkan hidupmu dari pencelaan. Jangan mencari-cari celah. Jikalau engkau mengetahui seseorang itu sesat, rangkul. Jikalau engkau mengetahui seseorang itu tidak benar daripada Tuhan, rangkul, beritakan mereka kebenaran. Karena Tuhan Yesus datang kepada orang-orang berdosa, kepada orang-orang terhilang dan tersesat. Tuhan tidak suka dengan mempermalukan. Coba kita melihat. Nanti seorang pendeta atau gembala yang gelar ST, STH, MTH, doktor, insinyur segala macam. Banyak yang menyelidiki segala apa yang tidak dia ketahui dengan firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya apa? Logika yang berjalan. Perkara roh bagi dunia adalah suatu kebodohan. Sebab hal ini hanya diketahui oleh orang-orang rohani. Jadi saya mintakan bagi kita semua yang terlibat dalam hal-hal perdebatan dan pencelaan, bukan berasal daripada Tuhan. Segala yang menyatakan, merendahkan. Bukan berasal daripada Tuhan yang merendahkan dan mempermalukan. Kalau saudara menganggap seseorang itu sesat, cari dia. Saudara menganggap seseorang itu terhilang, cari dia. Telepon, hubungi. Layani di dalam firman supaya dia tidak tersesat. Supaya dia tidak terhilang. Karena karunia itu berbeda-beda. Disinilah kita harus memahami. Bukan jadi merendahkan, menjatuhkan orang-orang yang Tuhan pakai antara yang satu dengan yang lain. Coba, hello anak-anak Tuhan, hello para hamba Tuhan. Lihat apa yang engkau lakukan saat ini. Malu kita sebagai Kristen. Di mana kita lihat ya, antara pendeta yang satu dengan pendeta yang lain, sama-sama Kristen, sama-sama pengikut Tuhan, tetapi saling menjatuhkan. Bagaimana kita mempertobatkan orang-orang lain? Yang ada kita membuat mereka bingung dan tertawa. Apakah ini agama yang harus kita terima? Apakah ini agama yang kita anggap kebenaran? Mereka saja yang satu dengan yang lain saling tuding menuding. Tanpa saudara sadari, si jahat di sini tertawa, terbahak-bahak, menipu daya, mensiasati anak-anak Tuhan. Jadi mohon, saya percaya pasti banyak dan ada hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan ini. Jangan libatkan dirimu di dalam perdebatan. Kalau saudara tidak menerima segala apa yang didapatkan oleh orang lain, berdoa. Dan begitu juga dengan orang lain tersebut, berdoa. Dan saya juga mintakan bagi para hamba Tuhan yang Tuhan berikan kepercayaan, tolong jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sampai nanti Tuhan berfirman di saat kita mengatakan, Tuhan, bukankah kami telah berbuat demi namamu, membuat mukjizat demi namamu, mengusir setan demi namamu juga. Tapi di saat itu Tuhan menjawab, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripada aku sebab engkaulah pembuat kejahatan. Karena apa? Ada kepercayaan yang Tuhan berikan. Ada kepercayaan yang diberikan Tuhan bagi kita untuk kita kerjakan. Tetapi kita mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sampai ada pemberhalaan. Kalau ada karunia kesembuhan, lakukan itu sesuai dengan tuntunan roh. Jangan ajak orang untuk memberhalakan. Satu contoh ya. Kalau seorang yang Tuhan pakai untuk karunia kesembuhan dengan air, lakukan itu dengan tanganmu. Jangan persiapkan air yang banyak untuk dibawa pulang.
Karena ini akan menjadi berhala bagi mereka yang akan mereka berhalakan. Jangan sampai terkecoh. Bagi karunia-karunia kesembuhan dan bagi orang-orang yang memakai minyak urapan, anggur perjamuan, sebenarnya tidak ada yang salah. Tetapi Tuhan mau jangan berhalakan. Pernah suatu waktu, ini kejadian masih baru ya. Ada seseorang yang hendak kita doakan. Tuhan mendoakan orang pelepasan penuh kasih. Selalu. Di saat itu, seorang yang kami doakan, memang ada sesuatu yang harus dilepaskan. Tetapi ada seorang ibu yang langsung mengatakan, oh, rohnya ini keras. Ini hanya bisa dilepaskan. Dan dia membawa anggur dan membawa roti. Coba. Beliau mengatakan ini hanya bisa dilepaskan dengan ini. Saat itu stop. Langsung stop Tuhan bekerja. Saya hanya terdiam dan berdoa. Dan saya tidak melanjutkan. Karena Tuhan saat itu sangat murka. Karena apa? Masakan manusia bisa dilepaskan hanya ini yang bisa melepaskan. Ini benda. Itu hanyalah sebagai simbol. Tetapi ibu tersebut mengatakan ini hanya bisa dilepaskan dengan ini. Dia memegang anggur dan memegang hosti. Ada yang salah di sana. Makanya Tuhan langsung berhentikan. Tuhan tidak melarang di saat kita melakukan itu. Tidak. Tetapi jangan sampai kita memperkatakan hal itu. Jangan. Yang bisa melepaskan seseorang dari kuasa-kuasa, dari keterikatan-keterikatan, hanyalah kuasa Roh Kudus. Bukan dengan minyak urapan yang saudara pegang, bukan dengan anggur yang saudara pegang, atau hosti yang saudara pegang. Itu hanyalah sebagai media. Jadi perkataan itu salah sehingga memberhentikan kuasa Tuhan. Jadi supaya kita mengerti ya, jangan sikit-sikit kita memberhalakan segala benda-benda. Saya tidak katakan itu salah, karena saya pun memakai itu. Ya, sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan saya untuk memakai minyak urapan mendoakan orang sakit, saya pakai. Kalau Tuhan tidak perintahkan, saya tidak pakai. Makanya kita harus peka untuk dengar-dengaran suara Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan saya harus memberi anggur perjamuan, saya berikan. Jadi jangan kita memakai dengan logika, jangan memberhalakan segala sesuatu. Bahkan persepuluhan pun banyak yang diberhalakan. Mohon maaf jadi panjang dan mengupas semuanya. Ini sesuai dengan apa yang Roh Kudus mau untuk pembentukan bait suci yang kudus ya. Persepuluhan pun jangan saudara jadikan berhala. Oh, kalau aku memberhilkan persepuluhan ini, Bu, hidupku diberkati. Terasa loh, Bu, hidupku diberkati. Belalang-belalang pelahap jauh, Bu. Saya tidak katakan dan tidak melarang saudara untuk membayar persepuluhan. Karena firman Tuhan katakan, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Tetapi lakukanlah itu hanya sebagai ketaatan akan firman Tuhan. Karena janji itu berkat nyata yang Tuhan berikan. Ya, supaya itu tidak jadi berhala. Semata-mata hanya untuk kita diberkati, tidak. Lakukan itu semata-mata hanya sebagai ketaatan akan firman Tuhan. Ya. Nah, begitu juga di saat saudara memakai anggur perjamuan dan minyak urapan. Dan minyak urapan itu pun harus benar-benar didoakan oleh orang-orang yang Tuhan urapi. Ya. Harus benar-benar. Harus benar-benar pengurapan kuat di dalamnya. Ya. Saya adalah jemaat biasa. Saya sama dengan saudara. Saya bukan sekolah teologi atau MTH segala apapun, tidak. Saya bukan pendeta. Saya seorang yang Tuhan pakai berdoa bagi saudara. Dan Tuhan juga memakai saudara berdoa bagi saya. Kita sama di hadapan Tuhan. Jadi jangan ada alasan bagi kita, Bu, saya kan bukan sekolah. Saya kan ini, bagaimana saya menyampaikan firman Tuhan di akhir zaman. Tuhan tidak melihat sekolah teologi atau MTH atau dokter untuk menyampaikan kebenaran.
yang Tuhan mau bahkan hati saudara dan saya untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Saya ingat dulu ada seorang yang menyatakan diri sebagai seorang gembala ya. Saya tidak usah sebutkan. Waktu kita sharing firman, dia tanyakan kepada saya, apa sekolah saya? Saya katakan tidak ada. Namun dia mengatakan, kamu tidak pantas berbicara dengan saya. Karena saya seorang sarjana. Luar biasa. Ya. Tuhan saja yang memiliki gelar tertinggi di dalam dunia sebagai imamat agung. Siapapun bisa berbicara kepadanya. Tuhan tidak katakan, kamu dokter dulu baru bicara dengan saya. Oleh karena inilah yang terjadi di dalam pribadi para orang-orang yang menyatakan diri sebagai hamba Tuhan di zaman ini. Makanya banyak yang tertutup, banyak yang tidak dibukakan. Makanya kepada siapa akhirnya Tuhan membukakan hikmat dan pewahyuan? Kepada orang-orang kecil, orang-orang yang dianggap hina, kepada orang-orang yang dianggap bodoh. Kepada mereka Tuhan berfirman. Tuhan berfirman kepada saudara dan saya sebagai orang kecil. Maka bersukacitalah. Karena jemaat Philadelphia, jemaat yang terangkat, jemaat yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, adalah jemaat kecil yang kekuatan mereka tidak seberapa. Tetapi mereka melakukan firman Tuhan. Maka mereka dikasihi oleh Tuhan. Jadilah itu kepada saudara dan saya. Haleluya. Jadi tolong dari hari ini jangan undur. Jangan undur lagi di dalam persekutuan. Tadi dikatakan waktu Tuhan memberikan pesan. Siapakah mereka yang dikatakan bangkai itu? Ya. Dan siapakah yang dikatakan sebagai burung nasar itu? Dikatakan bangkai akan dikerumuni burung nasar. Artinya adalah manusia yang tidak bangkit di masa ini akan menjadi mangsa bagi orang-orang yang menguasai bumi ini. Jadi kalau saudara tidak memiliki iman yang teguh, maka saudara akan menjadi mangsa bagi si pembinasa keji. Karena saudara tidak bisa membedakan mana yang berasal daripada Tuhan, mana yang tidak. Mana yang berasal daripada Elohim dan mana yang tidak. Ya. Puji nama Tuhan ya. Jadi oleh karena itu jangan matikan imanmu. Jangan matikan rohmu supaya tidak menjadi mangsa si pembinasa keji yang akan berdiri di bait suci ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya dulu pernah ada niat untuk sekolah teologi. Ya. Jadi di saat saya tidak sekolah bukan berarti memberhalakan diri ya, tidak. Saya tidak memaksa saudara untuk percaya dengan saya, tidak. Saya hanya membawa saudara untuk percaya akan firman Tuhan. Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Di saat saudara percaya atau tidak percaya, itu hanya keputusan di dalam diri saudara, ya. Sebab waktu Tuhan mengutus, Tuhan katakan, anakku sampaikanlah kebenaran itu. Sampaikanlah firmanku. Baik mereka mendengar atau tidak, sampaikanlah firmanku. Katakanlah demikian. Tuhan berfirman. Ya. Jadi di saat saya mengajak saudara atau menyampaikan penyingkapan-penyingkapan, bukan memberhalakan diri. Mohon maaf ya, tidak memberhalakan diri sendiri. Karena memberhalakan itu, menyatakan sesuatu hal itu yang benar-benar gimana ya, jauh daripada Tuhan ya. Bukan, saya mengajak saudara mengenal pribadi Kristus, karena kepada hati ini ditaruhkan hati dan kerinduannya ya. Jadi saya pernah waktu mengambil sekolah teologi, udah masuk,
Tetapi keinginan saya, karena apa? Karena orang selalu bertanya, mana pengutusan, mana ini? Saya hanya kasih Matius 28. Ini pengutusan daripada Dia yang tertinggi. Tetapi bahkan luar biasanya, pengutusan daripada Tuhan tidak berlaku di dalam dunia. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, manusia hanya melihat apa yang di depan mata mereka. Mereka tidak mengerti pengutusan daripada Engkau. Tetapi Tuhan katakan, anakku, engkau kupilih sebagai saksi, bukan sebagai penilik jemaat. Sebab sebagai penilik jemaat adalah seorang imam. Jadi saya mengerti tentang keimaman. Jadi kalau saya menyangka, oh ibu nggak bisa berkhotbah, ibu kan perempuan, saya tahu batasannya. Jadi saya berdiri di sini sebagai saksi. Dan firman Tuhan cukup bagi saya dan saudara untuk mengetahui. Wahyu pasal 10. Kitab terbuka. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guruh itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guruh itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guruh itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Wahyu pasal 11. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka.
dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.